Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Wayward Pine season kedua. Karena ini season kedua, jadi buat kamu yang belum nonton season pertamanya, tonton dulu ya jadi kamu bisa relate. Sebagai pengingat, di akhir season pertama, Ethan mengorbankan diri dengan meledakkan elevator agar para abis terkutuk ini tidak bisa sampai ke atas. Pamela berhasil membunuh David, namun ia tidak bisa membunuh ideologinya. Jason yang sangat mengidolakan David mengambil alih Wayward Pines bersama anggota generasi pertama lainnya. Apa yang akan terjadi di season kedua? Mari kita bahas. Di awal season kedua, kita akan melihat sebuah pod di mana seorang dokter bernama Theo akan dibangunkan sebagai bagian dari grup C. Theo terbangun di bekas kantor David bersama seorang perempuan bernama Carrie yang menyambutnya. Ingatan terakhir Theo adalah ia sedang di Hawaii bersama istrinya dan menghabiskan malam dengan minum alkohol hingga mabuk. Theo ingin kembali ke kamarnya, namun Carrie memintanya untuk pergi ke rumah sakit. Mereka pergi ke rumah sakit dan dikawal pasukan bersenjata karena saat ini sedang terjadi pemberontakan di Wayward Pines. Tak lama kemudian, Theo merasa ada yang aneh dan menjatuhkan diri dari mobil untuk melarikan diri. Carrie dan pengawalnya keluar mobil dan kelompok pemberontak meledakkan mobil mereka walau tidak ada korban jiwa. Theo melarikan diri ke dalam hutan. Ia terjatuh dan melihat banyak peluru di lantai dan noda darah di tembok. Di saat yang sama, seorang tentara bernama Mario berhasil menangkapnya. Theo dibawa Carrie ke rumah sakit untuk melakukan operasi karena ia tinggal satu-satunya dokter di sini. Theo juga disambut oleh Jason yang kini menjadi pemimpin di Wayward Pines. Theo bingung apa yang sebenarnya terjadi. Jason menjelaskan kalau Wayward Pines adalah bagian dari eksperimen rahasia pemerintah. Yang Jason ingin Theo selamatkan adalah Kate yang tak sadarkan diri karena terkena luka tembakan pistol. Theo setuju untuk menyelamatkan Kate dan ia melakukan operasi dengan diperhatikan oleh murid akademi yang ingin menjadi dokter. Sambil menunggu operasi, Carrie memberitahu Jason kalau mereka kehilangan 3 anggota oleh serangan kelompok pemberontak. Ternyata pemimpin kelompok pemberontak ini adalah Ben yang merupakan anak Ethan. Di sana juga ada Megan yang ternyata entah bagaimana bisa selamat dari serangan abis di season pertama. Namun sepertinya Megan kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Megan menjadi salah satu petinggi di Wayward Pines dan juga penasehat Jason. Di tempat lain, seorang pria bernama Shander yang merupakan salah satu anggota kelompok pemberontak. Ben berpikir kalau mereka harus merubah Wayward Pines dari dalam secepatnya agar pengorbanan ayahnya tidak sia-sia. Kembali ke rumah sakit, Theo berhasil melakukan operasi pada Kate dengan baik. Theo meminta janji Carrie yang akan mempertemukannya dengan istrinya lagi. Saat di kamarnya, Theo tidak bisa beristirahat di kamar sehingga ia melihat-lihat rumah sakit. Di salah satu ruangan, ia melihat Arlene yang merupakan resepsionis Ethan di kantor sheriff di season pertama yang sedang disiksa. Keesokan harinya, Jason sedang berdua di kamar Kate dan meminta Kate untuk memberitahu di mana Ben berada. Ternyata sistem pengawasan seperti kamera dan mic yang tersebar di season pertama telah dihancurkan, sehingga Jason kesulitan mencari pemberontak ini. Kate tidak ingin menyerah sementara Jason berpikir kalau apa yang ia lakukan adalah apa yang ia pikir baik walau banyak membunuh banyak orang. They evolve. And you haven't evolved at all. Kate menjelaskan kalau abis telah berevolusi sementara manusia masih belum berevolusi. Sementara itu, Theo sudah berada di kota yang terlihat seperti kota hantu. Ia melihat tentara menangkap anggota pemberontak untuk dieksekusi. Mario mengantar Theo ke hotel untuk menunggu istrinya. Saat Theo di kamar hotel sendirian, Sander menemuinya dan berkata kalau ia akan membebaskannya. Sander khawatir apakah Kate memberitahu Jason tentang kelompok pemberontak ini, namun Theo tidak tahu apa-apa. Di jalan, ia melihat warga berkumpul di tengah jalan. Jason dan Carrie naik ke panggung dan membuat pengumuman. Saat ini, Wayward Pines sedang di dalam perang sipil padahal yang harus mereka khawatirkan adalah abis di luar pagar.
Jason meminta para pemberontak untuk menyerahkan diri dan mereka yang menyerah tidak akan dieksekusi, namun tidak ada satupun yang maju. Tidak bisa menang dengan cara yang damai, Jason terpaksa menggunakan kekuatan. Jason mengeksekusi para pemberontak di depan semua orang. Theo sangat terkejut dan mencoba pergi ke panggung. Di saat yang sama, istri Theo yang bernama Rebecca menemukannya di dalam kerumunan. The killing, want to move forward together? We're here. Take them. Tak lama kemudian, Ben muncul dan menyerahkan diri dan meminta Jason untuk melepaskan anggota lain. Jason memerintah untuk menangkap Ben namun juga dengan Theo. Para pemberontak ini ditahan di akademi, namun Theo dipanggil untuk menemui Jason. Theo meminta Jason menjelaskan apa yang terjadi, namun ia meminta Jason dan Sander untuk memasuki mobil bersama Ben. Rencana Jason adalah untuk mengeksekusi Ben, Sander, dan Theo. Carrie berpikir ini ide buruk karena salah satu aturan adalah anggota generasi pertama tidak boleh saling melukai apalagi membunuh. Sementara mereka juga membutuhkan Theo yang merupakan satu-satunya dokter di Wayward Pines. Namun Jason merasa kalau Theo akan menjadi ancaman seperti Ethan. Sementara itu, Megan menemui Kate dan berkata kalau para pemberontak telah kalah. Hubungan mereka buruk dan Megan berencana membunuh Kate dengan menyuntikkan obat. Kate melawan dan bisa memojokkan Megan. Namun Kate bukan seorang pembunuh sehingga ia memilih bunuh diri. Kembali ke tempat Theo. Mario membawa Theo, Sander, dan Ben ke dekat pagar. Mario memukul Theo hingga tak sadarkan diri. Kemudian dengan menggunakan batu, ia membuat mobil yang berisi mereka bertiga keluar pagar dan dengan cepat menutup pagar kembali. Tentunya ini adalah bentuk eksekusi agar mereka mati dibunuh abis. Namun anehnya para abis ini mengabaikan mereka dan puluhan abis dengan sengaja menyentuh pagar padahal mereka mati tersetrum. Jason menunjukkan rekaman eksekusi mereka pada penghuni Wayward Pines, namun ia bingung kenapa abis ini tidak menyerang mereka. Ia melihat puluhan abis bunuh diri dan membuat gunung mayat yang bisa digunakan untuk melewati pagar. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jason mematikan siaran ini dan dengan cepat mengirim pasukan ke sana. Sementara itu, Ben, Sander, dan Theo berhasil keluar dari mobil dan melarikan diri ke dalam gelapnya hutan. Sander diserang abis dan ia dibawa abis ini. Di saat yang sama, pasukan sampai sementara abis ini berhasil melewati pagar dan melukai Carrie. Pasukan bersenjata lengkap ini melemparkan granat agar tumpukan mayat abis ini runtuh sehingga mereka tidak bisa melewati pagar. Mereka berhasil melakukannya sementara Jason membawa Carrie ke rumah sakit. Carrie membutuhkan operasi namun tidak ada calon dokter yang sudah siap untuk melakukan operasi. Jason memerintah Mario untuk mencari dokter Theo di luar pagar dan menyelamatkannya. Dua mobil dikerahkan untuk mencari Theo sementara Theo melihat kebun jagung yang ada di sana. Mario berhasil datang tepat waktu dan membawanya kembali ke dalam pagar. Theo segera dibawa ke rumah sakit dan Jason yang panik ingin Theo segera melakukan operasi pada Carrie. Namun Theo ingin mereka mempertemukannya dengan istrinya dan menjawab semua pertanyaannya. Jason marah dan mengancam Theo, namun Theo tahu kalau Jason tidak mungkin membunuhnya karena sadar betapa pentingnya peran seorang dokter. Jason tidak punya pilihan lain sehingga ia membawa Rebecca menemui Theo. Jason juga menjelaskan semua kebenaran tentang Wayward Pines. Tentu Theo tidak mempercayainya, namun Rebecca menjelaskan kalau apa yang dikatakan Jason adalah sebuah kebenaran. Theo melakukan operasi pada Carrie dan berhasil menyelamatkannya. Carrie tersadar dan pertanyaan pertamanya adalah apakah jagung mereka bisa dipanen. Jason menjelaskan kalau semuanya berjalan dengan lancar. Sementara itu, Rebecca dan Theo pulang ke rumah Rebecca. Saat ini kota sedang kekurangan makanan dan karena itulah Jason menanam jagung di luar pagar. Rebecca menjelaskan kalau awalnya ia juga kesulitan menerima kenyataan ini. I've been here 3 years, Theo. Namun setelah 3 tahun berada di sini, pilihannya hanya bisa untuk menerimanya. Di tempat lain, Mario menemui pria bernama CJ yang bertugas untuk menanam makanan untuk kebutuhan di Wayward Pines.
Alasan mereka harus menanam tanaman di luar pagar karena tanah di dalam pagar terkontaminasi bahan kimia. Jason memanggil CJ. CJ menjelaskan kalau tanaman yang mereka tanam di luar pagar sudah siap dipanen. Namun masalah utama adalah ancaman Abyss di luar pagar. Apalagi semalam Abyss mengorbankan diri untuk membuat tangga melewati pagar walau bisa dihentikan. Perilaku Abyss ini baru pertama kali terjadi. Jason berpikir Abyss tak cukup pintar untuk membuat strategi ini. Satu-satunya cara adalah dengan melindungi orang yang panen dari Abyss. Mario menyarankan menggunakan flamethrower untuk menakuti Abyss yang mendekat. Di tempat lain, Theo pergi ke rumah sakit dan kini ia ditunjuk sebagai kepala rumah sakit karena hanya ia satu-satunya dokter berpengalaman di sini. Di ruangannya, Arlene menemuinya dan akan menjadi resepsionis di rumah sakit ini. Sementara itu, Rebecca bekerja di sebuah salon kecantikan. Di sana ia bertemu dengan Teresa yang merupakan ibu Ben. Teresa menemui Rebecca karena penasaran bagaimana Theo kembali karena Theo dan Ben sama-sama dikirim keluar pagar. Namun Rebecca tidak tahu apa-apa dan tidak bisa membantunya. Sementara itu di sekolah, Megan masih mengajar dan kali ini ia menunjukkan mayat Abyss untuk dipelajari. Murid kelas ini berusia sekitar 12 hingga 15 tahun namun sudah ada yang hamil. Karena Megan mendorong generasi pertama untuk melahirkan lebih cepat agar lebih cepat berkembang. Seorang murid bernama Frank bertanya apakah mayat Abyss ini ia dapat dari tumpukan Abyss yang berkorban semalam. Megan tidak menjawabnya dan berkata kalau mereka semua aman. Kembali ke rumah sakit, Theo sedang memeriksa seorang anak dan beberapa calon dokter memperhatikannya. Anak ini kekurangan nutrisi karena kota ini kekurangan makanan. Obat-obatan di sini juga terbatas sehingga Theo bingung harus berbuat apa. Setelah selesai bekerja, Theo sudah di perjalanan pulang. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Frank dan keponakannya yang bernama Lucy. Lucy mengenalkan diri kalau ia bekerja untuk Rebecca di salon kecantikan ini. Kemudian Theo sampai ke rumah dan Theo bingung kenapa Rebecca bekerja di salon kecantikan padahal ia seorang arsitek. Rebecca menjawab kalau pekerjaan ini ditunjukkan padanya dan ia tidak bisa menolaknya. Sementara itu, CJ sedang menjelaskan rencana mereka yang menggunakan flamethrower untuk menakuti Abyss. Mereka akan panen di malam hari agar mereka terlihat semakin menyeramkan. Cukup banyak pasukan bersenjata lengkap yang dikirim ke ladang. Saat Abyss mendekat, mereka membakar mereka, namun ternyata cara ini cukup ampuh dan beberapa Abyss yang mendekat memilih menjauh. Malam ini mereka bisa memanen ladang tanpa masalah. Ternyata Ben masih hidup. Ia mencoba ikut mobil untuk kembali, namun ia gagal walau sudah di depan pagar. Ben berbicara di depan kamera dan berkata kalau Jason telah melanggar aturan pertama David yang melarang anggota generasi pertama untuk saling menyakiti. Tentu Jason tidak merasa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Namun yang dilakukan Ben adalah untuk memecah belah generasi pertama. Keesokan harinya, makanan yang berhasil dipanen dibagikan ke warga. Carrie sudah dibebaskan dari rumah sakit dan makan bersama Jason. Carrie khawatir tentang Jason yang mengeksekusi Ben padahal mereka berdua adalah anggota generasi pertama. Jason membantah karena yang ia lakukan adalah mengusir Ben. Di saat yang sama, Ben masih di ladang di luar pagar. Beberapa Abyss datang dan dengan brutal menyerang dan membunuhnya. Tak lama kemudian, Jason merasa aneh karena entah kenapa ia tidak bisa melihat satupun Abyss di sekitar pagar. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jason berpikir kalau para Abyss ini takut dengan flamethrower mereka. Keesokan harinya, beberapa pasukan dikirim untuk mencari Abyss di luar pagar yang tidak terlihat kamera. Namun mereka tidak bisa menemukan satupun Abyss. Jason merasa ini adalah hal yang baik karena selama 2 hari berturut-turut tidak ada satupun Abyss yang menyerang pagar. Selama ini mereka selalu berpikir bagaimana cara membunuh Abyss padahal mereka bisa menakuti mereka. Namun Carrie masih merasa ada yang aneh. Informasi ini sudah menyebar di antara warga. Ada yang percaya ini adalah hal yang baik dan ada juga yang berpikir kalau ini adalah calm before the storm. Saat ini, Jason dan Carrie sedang di kamar mereka. Jason mendengar suara dan memeriksa ke lantai bawah dan melihat Pamela yang cukup menua. Flashback ke masa lalu, orang-orang dimasukkan ke dalam pot saat anak-anak bahkan tua.
Namun hanya Jason yang dimasukkan ke dalam pot 1 hari setelah ia dilahirkan. Dari awal, Jason memang sudah David tunjuk untuk dibuat menjadi pemimpin ideal Wayward Pines dan diasuh oleh Pamela. Pamela telah melakukan kejahatan paling besar di Wayward Pines karena ia adalah orang yang membunuh David Pilcher yang merupakan idola Jason. Jason menghukum Pamela dengan memindahkannya ke rumah yang terbengkalai. Tidak ada yang tahu rencana David lebih baik daripada Pamela, sehingga Pamela bisa membantu Jason untuk mengeksekusi rencana David. Bagi Jason, Pamela sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Keesokan harinya, Jason mengumumkan kalau ia memaafkan Pamela dan membuatnya menjadi penasehatnya. Tentu tidak semua orang menerimanya, namun lebih banyak orang yang menyukai hal ini. Selain jadi penasehat, Pamela juga seorang perawat sehingga ia akan bekerja di rumah sakit. Saat di rumah sakit, Pamela membawa beberapa suntikan. Sementara itu, Megan yang seorang guru mengajar sex education. Awalnya, generasi pertama akan bereproduksi saat mereka lulus dari akademi. Namun karena kondisi saat ini, Megan memaksa reproduksi ini lebih cepat. Dan karena itu, hamil di usia 15 bahkan 12 tahun adalah hal yang umum. Waktu berlalu, Pamela pergi ke markas sendirian. Ia pergi ke ruangan penelitian di mana 3 abis hidup dikurung untuk diperiksa. Ia ke sini untuk membawa beberapa botol obat dari lemari. Saat di sana, ia bertemu dengan Megan yang juga kepala penelitian abis. Mereka berbicara walau hubungan mereka tidak terlalu baik, karena baik Megan atau Pamela sama-sama tumbuh bersama Jason. Kemudian Pamela pulang ke rumahnya yang kecil dan terbengkalai. Pamela masih dianggap sebagai penjahat karena membunuh David Pilcher yang padahal adalah kakaknya sendiri. Saat di kamarnya, ia berencana menyuntikkan obat yang ia curi ke tubuhnya. Namun sebelum sempat, ia melihat Theo datang ke rumahnya. Theo menemuinya untuk bertanya apa rasanya memohon pengampunan pada anak kecil. Pamela menjelaskan kalau alasannya membunuh David adalah untuk menyelamatkan kota yang saat itu diserang banyak abis. Theo juga bertanya bagaimana Pamela dan David menentukan siapa yang dibawa ke Wayward Pines, namun Pamela tidak menjawabnya. Setelah Theo pergi, dengan cepat Pamela menyuntikkan obat yang ia curi ke tubuhnya. Di saat yang sama, staf Megan sedang memeriksa obat di lemari dan menemukan kalau ada botol yang menghilang. Sementara itu, Pamela datang ke pertemuan Jason bersama CJ. Pamela mencium Jason di bibirnya saat bergabung. Yedlin, this is a closed I meeting. want everyone to get up very slowly and leave this room. Don't touch each other. Don't touch anything. Tak lama kemudian, Theo datang dan meminta semua orang untuk pergi tanpa bersentuhan dengan siapapun. Ternyata, obat yang Pamela curi adalah virus cacar yang berbahaya. Rencana Pamela adalah untuk menyebarkan wabah di kota dan membunuh semua orang. Theo mengirim Pamela untuk dikarantina. Pamela sangat menyayangi Jason sebagai anaknya sendiri. Ia tidak ingin melihat Jason yang ia rawat menjadi seorang diktator. Tentu Jason juga terluka karena ia sudah membuka diri untuk memaafkan Pamela, namun ia malah mengkhianatinya. Theo memberitahu kalau virus cacar Pamela belum berkembang dan tidak menginfeksi siapapun. Di malam hari, Theo membawa Pamela ke hutan. Jika Pamela mati, ia ingin Jason adalah orang yang membunuhnya. Jason mencekik Pamela hingga meninggal di sini. Kemudian mayat Pamela dibakar hingga tak tersisa. Keesokan harinya di sebuah lubang, ternyata Sander masih hidup karena sebelumnya satu abis menariknya dan sepertinya menyimpannya di sini. Sander mencoba menaiki lubang ini, namun saat di atas seorang abis menakutinya dan membuatnya terjatuh. Abis ini menyerangnya, namun Sander berhasil membalikan keadaan dan membunuh abis ini. Kemudian Sander kembali memanjat dan berhasil keluar dari lubang ini hidup-hidup. Sander tidak tahu ia ada di mana. Ia beristirahat di sungai untuk minum, namun tiba-tiba seseorang menyerangnya dan mengancamnya. Pria ini waspada dan tidak tahu kalau David Pilcher sudah meninggal. Pria ini adalah Adam Hassler, mantan bos Ethan dan Kate yang merupakan bagian dari kelompok yang dikirim David untuk memeriksa apakah masih ada manusia yang selamat. Adam tidak membunuh Sander dan berencana kembali ke Wayward Pines. Kembali ke Wayward Pines, di salon, Lucy sedang mencuci celana dalamnya karena saat ini ia menstruasi untuk pertama kalinya.
Lucy sangat takut karena artinya kini Lucy siap untuk bereproduksi sementara Rebecca hanya bisa menenangkannya. Lucy tidak ingin menjadi ibu, namun jika ia menolak bereproduksi maka ia akan dibunuh. Sementara itu di markas, Mario dan tentara melihat dua orang yang mendekat dan membuat mereka waspada. Yang datang adalah Sander dan Adam yang dibiarkan masuk ke dalam. Adam dibawa ke rumah sakit untuk menemui Theo. Theo bertanya apa yang Adam tahu tentang Abyss. They're not our enemies. They're our replacements. Adam menjawab kalau Abyss bukanlah musuh melainkan pengganti umat manusia. Kemudian Adam menunjukkan perutnya yang dipenuhi luka. Theo meminta Adam untuk beristirahat. Namun kehidupan Adam selama di luar pagar dipenuhi ketakutan sehingga ia selalu waspada dan takut Abyss menyerang diam-diam. Ia pergi keluar dan orang bertanya-tanya siapa Adam. Namun Teresa yang suami Ethan bisa mengenalinya. Adam bertanya di mana Ethan. Teresa menjelaskan kalau Ethan sudah meninggal sementara Ben dikirim keluar. Teresa menyalahkan Adam karena Adam yang menyuruh Ethan untuk mencari Cat ke Wayward Pines. Di tempat lain, Megan sedang bersama Frank di sebuah kafe. Alasan mereka bertemu karena Megan ingin bertanya apakah Lucy sudah menstruasi. Salah satu peraturan di generasi pertama adalah untuk tidak memiliki rahasia sehingga Megan memaksa Frankie untuk memberitahunya apakah Lucy sudah siap bereproduksi. Lucy adalah keponakan Frank dan ia berjanji untuk melindunginya. Namun karena pengaruh Megan, Frank memberitahu kalau Lucy memang sudah menstruasi. Sementara itu, CJ sedang bersiap untuk memperbesar ladang tanaman mereka. Theo menemuinya dan berpikir kalau ini adalah ide yang buruk. CJ menjawab kalau ia tidak memperluas ladang untuk memiliki lebih banyak makanan, tapi untuk memiliki lebih banyak harapan. Saat kelompok CJ akan pergi, Teresa menghentikan mereka. Teresa memohon CJ untuk mengajaknya keluar karena ia ingin mencari Ben. Selain Teresa, Adam Hassler juga akan ikut pergi keluar pagar. Mereka pergi cukup jauh di mana mereka bisa melihat sebuah danau di mana mereka akan mendirikan tenda. Di malam hari saat Teresa sedang tidur, ia mendengar beberapa tentara yang membawa seseorang. Teresa memeriksanya dan ternyata itu adalah sisa mayat Ben yang telah dimakan Abyss. Sementara itu, Rebecca membawa Lucy untuk tinggal di rumahnya. Hal ini karena Megan baru mendatangi Lucy dan memaksanya untuk segera mengandung. Tentu Theo shock mendengar ini karena Lucy baru berusia 12 tahun. Keesokan harinya, di sekolah, Lucy tahu kalau yang memberitahu Megan adalah Frank dan karena itu hubungan mereka memburuk. Hal ini membuat Frank sedih dan juga bingung. Di suatu malam, Frank pergi jalan-jalan keluar sendirian. Di dekat komedi putar, ia melihat satu Abyss yang entah kenapa bisa masuk ke kota. Dengan cepat, Jason dan tentara mengetahui keberadaan Abyss ini, namun entah kenapa Abyss ini tidak menyerang Frank. Beberapa pasukan bersenjata muncul, namun Carrie meminta Jason untuk tidak membunuh Abyss ini. Karena Abyss ini adalah Abyss perempuan pertama yang mereka temui. Abyss perempuan ini dikurung untuk diteliti, namun anehnya perempuan ini pasif dan 3 Abyss lainnya menjadi tenang. Selain itu, dari tangannya, Abyss ini juga memiliki tanda unik yang tidak dimiliki Abyss lain. Abyss perempuan ini diberi nama Margaret. Selama ini, Abyss yang menyerang adalah Abyss pria. Mario melaporkan kalau pasukannya sudah memeriksa seisi kota dan tidak menemukan Abyss lain. Namun bagaimana cara Margaret bisa ada di kota masih belum ditemukan. Kemudian, Jason menemui Rebecca. Ingat, Rebecca adalah seorang arsitek dan ternyata Rebecca adalah orang yang mendesain Wayward Pines. Jason menemuinya karena tidak ada yang lebih tahu tempat ini lebih baik dari Rebecca. Rebecca yakin kalau pagar buatannya tidak mungkin bisa ditembus. Artinya, Margaret tidak membobol pagar. Di malam hari, Frank sudah dischedule untuk melakukan hubungan badan. Mereka dipasangkan walau tentunya yang memiliki preferensi akan diutamakan. Karena ini adalah kali pertama mereka melakukannya, hal ini membuat mereka canggung. Namun pada akhirnya Frank tidak bisa melakukannya karena ia tidak bisa ereksi. Di tempat lain, Theo memanggil Carrie ke ruangannya. Theo sudah mendengar kalau Carrie menangkap Abyss perempuan. Kepala penelitian Abyss adalah Megan yang tidak memiliki pengalaman apa-apa. Theo juga sama, namun setidaknya ia memiliki pelatihan di dunia medis sehingga lebih cocok.
Theo meminta Carrie untuk menjadikannya kepala penelitian abis. Kemudian Carrie membawa Theo ke tempat penelitian dan sudah menjadikannya kepala peneliti menggantikan Megan. Theo kembali ke rumah sakit dan menemui Frank. Frank menjelaskan kalau ia tidak bisa ereksi saat harus bereproduksi. Theo berpikir kalau mungkin Frank gay. Namun Frank tidak ingin menjadi gay karena ia tahu kalau ia tidak produktif ia bisa disingkirkan. Kemudian Theo pulang ke rumah dan ia melihat Rebecca dan Sander. Xander and I are married. Ingat kalau Rebecca dibangunkan 3 tahun yang lalu. Ternyata setahun yang lalu Rebecca dan Sander telah menikah karena Rebecca berpikir kalau Theo sudah meninggal. Theo bingung bagaimana ia menanggapi informasi ini. Karena ia mengerti kondisi Rebecca namun Rebecca juga tidak langsung memberitahunya. Theo membuang cincin pernikahannya kemudian memukul Sander kemudian pergi. Sementara itu, tidak ada orang di ruangan pengawas. Tanpa disadari, beberapa abis datang ke ladang dengan membawa obor. Para abis ini tahu kalau ladang ini penting untuk manusia sehingga mereka membakarnya. Everybody up, we gotta go now! Adam melihat cahaya dari ladang dan dengan cepat meminta para pasukan untuk bersiap. Namun mereka terlambat karena abis sudah sampai ke tenda, bahkan Teresa sudah diserang abis walau Adam berhasil menyelamatkannya. Di kota, warga juga diarahkan untuk memadamkan api di ladang. Carrie menjemput Theo karena Theo sangat dibutuhkan di rumah sakit. Pasukan akan membunuh abis sementara warga mematikan api. Terjadi perang antara manusia dan abis yang tentunya akan membuat rumah sakit penuh. Theo meminta perawat dan dokter amatir ini tenang dan tentunya Theo akan memimpinnya. Tak butuh lama hingga rumah sakit dipenuhi pasukan yang terluka serangan abis dan Theo memeriksa mereka satu persatu. Salah satu dari korban adalah Teresa. Ia terluka parah dan tak berhasil selamat dari serangan ini. Akibat serangan ini, mereka kehilangan 35 tentara dan juga ladang makanan mereka. Kemudian Theo bergabung dengan rapat Jason dan memberitahu kalau saat ini persediaan obat sangat sedikit. David tidak mempersiapkan pembuatan obat di sini karena berpikir kalau mereka tidak akan mengalami peperangan dengan abis. Ditambah saat ini mereka kekurangan makanan dengan hilangnya ladang mereka. Tak lama kemudian Mario datang dan memberitahu kalau setidaknya ada 100 abis yang berkumpul di dekat pagar. Kemudian Theo dan Megan mengscan tubuh Margaret untuk mencari tahu kenapa abis pria buas sementara abis perempuan bisa tenang. Dari hasil scan menunjukkan ukuran bagian otak yang mengatur pendengaran milik Margaret berukuran 2 kali lebih besar dari manusia. Kemudian Theo menemui Adam dan memberitahu kalau ia sedang memiliki abis perempuan. Her palm. Does it have a mark? A raised mark. It's like a brand. Mendengar ini, Adam terkejut dan bertanya apakah di telapak tangan abis ini ada tanda unik. Di saat yang sama, semakin banyak abis yang datang di dekat pagar. We're safe, right, Dr. Yellow? Para abis ini berteriak, bahkan yang di dalam ruang penelitian kecuali Margaret. Flashback ke masa lalu. Manusia tidur dari tahun 2014 selama 2000 tahun. Untuk melakukan maintenance, CJ bangun setiap 20 tahun untuk memeriksa keadaan Pot dan sekitar Wayward Pines. Di tahun 2034, ia masih bisa mendengar berita di radio dan TV. Peperangan dan kelaparan terjadi di mana-mana sesuai prediksi David. CJ menghabiskan 1 hari untuk melakukan semua ini kemudian kembali tidur selama 20 tahun. Setiap 20 tahun, CJ melakukan rutinitas ini hingga tidak ada lagi berita manusia di TV atau radio. Sepertinya umat manusia sudah mulai punah. CJ pergi keluar untuk memeriksa kualitas tanah. Hey! Don't move! Namun untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan manusia di luar pod. Pria ini bisa berbicara dalam bahasa Inggris dan mengenalkan diri kalau ia bernama Griffin. Dan CJ sangat waspada. Di sungai, mereka mencoba memancing ikan, namun dengan hanya menggunakan tangan, Griffin bisa menangkap ikan. Dari tangannya, CJ bisa melihat kalau jari Griffin mulai berubah seperti manusia liar. Di malam hari, mereka menyalakan api dan CJ berencana menyelinap pergi. Namun Griffin menyadarinya dan memohonnya untuk membawanya ke tempat CJ.
CJ menolaknya dan terpaksa harus membunuh Griffin. 2000 tahun berlalu dan sekarang tahun 4014. CJ membangunkan David dan beberapa orang lainnya. CJ tidak menemukan masalah di tanah atau air di sini sehingga mereka bisa mulai membangun. CJ dan David pergi keluar namun ia terkejut karena melihat tumpukan dahan pohon seperti sebuah tenda. Di sana ia dan CJ juga melihat abyss untuk pertama kalinya. Berdasarkan kalkulasi David, seharusnya 2000 tahun adalah waktu yang cukup hingga manusia atau abyss bisa punah. Abyss ini tidak menyerang mereka dan memilih pergi. David meminta anak buahnya untuk membunuh para abyss ini yang telah tinggal di reruntuhan Wayward Pines selama bertahun-tahun, sehingga mereka mulai bisa membangun pagar dan Wayward Pines. Kembali ke masa sekarang, Theo menemui Margaret untuk memastikan apakah di tangannya ada tanda seperti yang dikatakan Adam. Theo marah karena Megan tidak memberitahunya tanda ini. Theo berpikir kalau Margaret adalah abyss yang cerdas yang bisa diajak berkomunikasi. Dengan menggunakan gambar di kartu, seperti warna hijau adalah iya, warna merah adalah tidak, gambar tangan artinya teman, gambar mahkota artinya pemimpin. Dengan menggunakan bahasa tubuh, Theo yakin kalau Margaret bisa memahaminya. Megan memberi makan pada Margaret, namun Margaret menolaknya dan meminta Megan memberi makanan ini untuk abyss lain. Artinya, Margaret memiliki empati untuk sesamanya. Adam menjelaskan kalau simbol di tangan abyss adalah bentuk dari kekuatan. Theo berpikir kalau Margaret bisa menjadi jalan keluar perselisihan mereka dengan abyss. Tak lama kemudian, Adam muncul dan meminta Margaret untuk dibebaskan, namun Theo menghentikannya. Adam menjelaskan kalau abyss yang berkumpul adalah untuk menyelamatkan Margaret sehingga mereka harus membebaskan Margaret. Tanda di tangan adalah bukti kalau Margaret adalah pemimpin abyss ini. Sepertinya Margaret datang untuk berbicara dengan pemimpin di Wayward Pines sehingga Megan memanggil Jason. Tak lama kemudian Jason dan Carrie datang. Dari sudut pandang Margaret, yang dilakukan David adalah merebut dan mengusir para abyss dari tanah kelahirannya. Sehingga yang mereka lakukan hanyalah untuk merebut kembali. Saat ini sudah ada 1000 abyss yang mengepung pagar dan saat mereka berhasil menerobos pagar, manusia akan punah. Jika Margaret memang pemimpin abyss ini, mungkin mereka bisa bernegosiasi. Dengan kartu bergambar tangan, Theo menjelaskan kalau ia dan orang-orang di sini adalah teman Margaret. Dengan kartu mahkota, ia memberitahu kalau pemimpinnya adalah Jason. Namun Margaret membantahnya dan berpikir kalau pemimpin yang sebenarnya adalah Theo. Kini mereka bisa berkomunikasi dan saling mengerti, namun Jason masih belum puas. Untuk memastikan kalau Margaret memang seorang pemimpin, Theo membuka kurungan abyss lain. Saat abyss pria menyerangnya, Margaret berteriak dan abyss pria ini berhenti. Artinya sudah jelas kalau Margaret adalah pemimpin abyss ini. This experiment ends now. Jason ketakutan sehingga ia membunuh 3 abyss pria yang dikurung. Namun Theo menghentikannya saat ia akan membunuh Margaret. Kali ini Carrie berada di pihak Theo dan tidak ingin Jason membunuh Margaret. Tak lama kemudian mereka semua pergi kecuali Megan. Tiba-tiba Megan menjadi lemas dan melihat banyak darah di kakinya. Ternyata Margaret keluar kurungannya dan menyayat kaki Megan tanpa ia sadari. Megan bisa bebas karena ia melihat cara Theo membebaskan abyss sebelumnya dan juga kodenya. Keesokan harinya, Theo dan Carrie kembali ke markas. Saat di lift, Theo memberitahu hasil pemeriksaan Carrie sudah ada dan Carrie dinyatakan tidak mungkin bisa hamil. Mungkin karena serangan abyss sebelumnya atau mungkin karena trauma lain. Kemudian Theo panik karena melihat mayat Megan dan tidak bisa melihat Margaret di kurungannya. Tentu hal ini membuat Jason dan para tentara panik. Pasukan dikerahkan untuk mencari Margaret namun mereka tidak bisa menemukannya di markas. Ternyata Margaret sudah bisa keluar markas tanpa diketahui. Untuk mencari Margaret, Jason mengerahkan semua warga Wayward Pines. Tentu warga menjadi panik dan berlindung di rumah masing-masing. Namun Lucy yang khawatir ingin pergi ke tempat Rebecca sehingga Frank menemaninya. Sementara itu, Margaret menunjukkan diri dengan sengaja kemudian menyerang seorang tentara. Margaret membawa tentara ini dengan darah yang berceceran di jalan. Tak lama kemudian, Margaret pergi ke atap bangunan.
Mario dan beberapa pasukan melihatnya dan menembakinya, namun tidak ada satupun yang berhasil melukainya. Sementara itu, Theo dan Adam sedang di hutan mengikuti jejak darah yang ditinggalkan Margaret. Theo berpikir jalan ini aneh karena seharusnya Margaret pergi ke pagar. Mereka terus mengikuti jejak darah ini dan yang mereka temukan hanyalah mayat tentara yang ia bunuh. Mereka sadar kalau Margaret sengaja mengalihkan perhatian mereka ke sini. Kemudian Theo dan Adam berpencar. Di tempat lain, Jason ingin menunjukkan sebuah ruangan rahasia berisi pod yang bisa ia dan Carrie gunakan. Yang tahu tempat ini hanya mereka berdua. Jika mereka gagal membendung serangan abis, rencana Jason adalah untuk kembali tidur untuk menyelamatkan diri. Namun Carrie memberitahu kalau ia tidak akan pernah bisa melahirkan anak karena serangan abis sebelumnya. Tentu ini adalah pukulan hebat untuk mereka karena mereka berdua ingin memiliki anak. Di tempat lain, Rebecca sedang di jalan dan ia bertemu dengan Margaret. Margaret berencana menyerangnya, namun Sander muncul dan menembak tangannya. Namun Margaret berhasil melarikan diri. Kemudian Rebecca dan Sander menemui Jason. Rebecca tahu dari mana Margaret bisa masuk. Sepertinya Margaret menggunakan sebuah lubang pipa pembuangan yang tidak terselesaikan. Dan Sander juga bisa memastikan kalau para abis ini bisa menggali. Di saat yang sama, Margaret memasuki sebuah pipa yang terhubung keluar, namun di sana ia bertemu dengan Adam yang memegang senapan. Namun Adam tidak menembaknya dan membiarkan Margaret pergi dengan pipa itu. Kemudian Adam ikut memasuki pipa ini. Tak lama kemudian, Jason dan beberapa pasukan sampai ke pipa ini. Mereka meledakkan pipa ini agar tidak bisa lagi digunakan. Di ujung pipa ini, Adam bisa berhasil keluar dengan selamat dan disambut banyak abis. Namun Margaret memastikan kalau Adam tidak boleh disakiti sehingga ia bisa aman. Kondisi Margaret memburuk karena kehilangan banyak darah dan para abis mencoba mengobatinya. Carrie bisa melihat ini dari kamera yang tersebar di hutan di dekat pagar. Para abis ini menggunakan kayu yang dibakar untuk menghentikan pendarahan Margaret. Jason tahu kalau kondisi kota ini sedang sangat buruk. Di luar pagar ada ribuan abis yang bisa menyerang kapan saja. Mereka kekurangan orang dan juga kekurangan obat. Jason berpikir mereka tidak bisa melawan, namun mereka bisa kembali tidur hingga waktu yang tidak ditentukan. Kemudian Jason melakukan pengumuman. Rencana terbaik yang bisa ia lakukan untuk menanggapi abis adalah untuk kembali tidur hingga masalah ini terselesaikan. Tentu kebanyakan orang tidak suka dengan ide ini, namun CJ menjelaskan kalau rencana ini aman. CJ memeriksa pod, namun ia menemukan masalah. Ternyata pod yang kosong tidak memiliki cukup baterai untuk digunakan. Untuk mencas pod ini perlu menggunakan voltase tinggi sehingga harus memindahkan listrik dari pagar. Mereka tidak bisa membuat pagar tidak teraliri listrik. Pod yang bisa digunakan adalah 571. Beberapa orang sudah bersiap untuk kembali tidur. Namun karena keterbatasan pod membuat Jason akan menentukan siapa yang akan tidur dan tidak. Jason menemui Theo dan meminta data medis untuk memfilter orang yang sehat atau tidak. Theo sadar kalau Jason tidak bisa menyelamatkan semua orang dan hanya ingin menyelamatkan yang sehat. Theo berpikir seleksi ini seharusnya random agar adil. Theo juga membantah jika Jason hanya akan menyelamatkan yang sehat, maka ia tidak boleh membawa Carrie karena Carrie tidak bisa hamil. Saat di ruangannya, Jason melihat-lihat berkas Carrie. Namun ia menemukan sebuah berkas rahasia dan salah satunya adalah milik Carrie. Di berkas itu, ia menemukan informasi kalau ternyata Carrie adalah ibu kandungnya. Ingat, Jason dimasukkan ke dalam pot saat ia berusia 1 hari. Perasaan Jason campur aduk dan di saat yang sama Carrie datang. Jason bertanya kenapa Carrie tidak pernah memberitahunya kalau ia pernah melahirkan. Carrie menjawab kalau bayinya pergi ke Texas untuk diadopsi. Ternyata David mengadopsinya dan bayi itu adalah Jason dan Carrie tidak tahu tentang ini. Jason mencoba menyerang Carrie namun Carrie bisa melawan. Terjadi perkelahian hebat. Tanpa sengaja, Carrie menembak Jason di perutnya dan membunuh anaknya sendiri. Sementara kondisi Margaret membaik dan kini ia bisa melihat banyak anak buahnya yang menunggunya. Saat matahari terbit, Margaret memerintah anak buahnya dan beberapa dari mereka berlarian ke arah yang berbeda.
Salah satunya pergi ke sebuah kota abis yang mungkin tempat tinggal Margaret. Sementara itu di rumah sakit, kondisi Jason memburuk dan Carrie membawanya ke rumah sakit. Theo melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru dari perut Jason. Namun ia tidak melakukannya dengan cepat sehingga nyawa Jason melayang. Theo memberitahu warga yang berkumpul kalau Jason sudah meninggal. Mereka tidak bisa berkabung karena evakuasi untuk kembali ke pod sudah dilakukan. Salah satu calon dokter yang memperhatikan operasi sadar kalau Theo melewatkan satu tahapan penting untuk menyelamatkan Jason sehingga ia mati. Kini, CJ dan Theo memimpin Wayward Pines. CJ menunjukkan siapa saja yang Jason telah tentukan untuk diselamatkan. Theo berpikir kalau seleksi ini harus random, namun sekarang mereka sudah tidak memiliki waktu untuk itu. Kemudian Theo menemui Carrie. Theo memberitahu kalau Jason dimasukkan ke dalam pod sehari setelah lahir, sementara Carrie sehari setelah melahirkan. Mereka juga memiliki tipe darah yang sama. Mendengar ini, Carrie sadar kalau Jason adalah anaknya. Sadar kalau selama ini ia berhubungan dengan anaknya sendiri membuatnya muntah. Proses evakuasi sudah dilakukan dan untuk menghormati keinginan Jason, Theo akan mengikuti seleksi orang yang Jason pilih. Tentu Frank yang tidak bisa bereproduksi tidak akan dibawa dan beberapa anak lainnya. Lucy panik karena tidak bisa melihat Frank. Frank ingin mengejar Lucy, namun karena ia tidak ada di list, ia dihentikan secara paksa. Rebecca akan diselamatkan, sementara Sander akan ditinggalkan. Di malam hari, orang-orang yang ditinggalkan menjadi radikal dan menghancurkan kota karena frustasi. Sementara itu, Theo merekam suara yang memberitahu kalau ia berencana menyuntikkan beberapa penyakit berbahaya dan membiarkan abis memakannya. Harapannya adalah semoga ini bisa menyebarkan wabah dan memusnahkan abis. Di saat yang sama, warga yang ditinggalkan menjadi anarkis di depan pintu markas bahkan membunuh salah satu penjaga. Theo dan CJ menembak ke atas untuk membubarkan massa. Di tempat lain, Frank pergi ke kafe dan bertemu dengan Sander dan tahu kalau mereka akan mati malam ini. Tak lama kemudian, Theo datang dan mengajak mereka berdua pergi. Theo berencana menyelamatkan Sander dan Frank. Di sana ia juga melihat Arlene. Karena kasihan, Theo juga menyelamatkan Arlene. Semakin banyak abis yang berkumpul, dan Theo sudah siap untuk menyuntikkan virus ke tubuhnya. Namun di sana ia bertemu dengan Carrie yang sudah mendengar rekaman suara Theo. Carrie berpikir kalau Theo terlalu berharga untuk dikorbankan. Namun Carrie hanyalah seorang gadis dari Idaho. Ia sudah menyuntikkan semua virus di tubuhnya dan siap untuk mengorbankan diri. Theo tidak bisa menghentikannya sehingga ia memberi morfin untuknya agar Carrie tidak kesakitan saat dimakan abis. Tak lama kemudian, semua orang sudah masuk ke dalam pot dan orang terakhir yang akan menggunakan pot adalah CJ. Tanpa disadari, beberapa tanaman tumbuh di kebun tempat CJ meneliti tanah di kota. Warga yang tidak selamat memilih untuk bunuh diri daripada dimakan abis. Sementara Margaret tinggal memerintah anak buahnya untuk menyerang kota. Carrie keluar pagar dan pagar sudah ditutup dan dengan begitu Wayward Pines season kedua pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Pada dasarnya, tema dengan season pertama masih sama. Namun walau kebenaran tentang abis sudah diberitahu, namun perang antar manusia entah kenapa masih terjadi. Mimin gak ngerti apa tujuan dari kelompok pemberontak. Untungnya di season kedua ini lebih ditunjukkan sudut pandang abis yang ternyata tidak sebodoh di season pertama. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah karakter. Banyak karakter penting di season pertama yang meninggal. Bahkan kebanyakan karakter di season 1 yang muncul di season kedua pada akhirnya juga meninggal. Banyak karakter baru yang kurang jelas asal-usulnya. Tapi karakter utama di season kedua ini adalah Theo. Mimin gak ngerti dengan Theo yang hanya bisa membantah Jason. Padahal sih kalau menurut Mimin, cara Jason memimpin udah lumayan baik. Jadi untuk karakter Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di season kedua ini adalah ternyata abis tidaklah sebodoh yang kita kira. Mereka memiliki pemimpin dan kota dengan jumlah abis yang sangat banyak. Mimin suka di season ini banyak membahas sudut pandang abis, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending.
Ending di season kedua ini masih bisa dipikir sad ending. Manusia masih kalah dan kembali tidur dengan ending yang gantung. Namun masalahnya, Wayward Pines sudah dipastikan tidak akan ada season ketiga. Jadi ending franchise ini gantung. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Sama seperti sebelumnya, season ini memiliki 10 episode dengan 40 menitan per episodenya. Tapi di season kedua ini banyak filler yang gak terlalu penting, jadi sebenarnya ceritanya gak terlalu panjang. Ditambah Wayward Pines ini sudah pasti gak ada season ketiga karena udah di cancel, jadi bakalan gantung. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Wayward Pines season kedua adalah 7,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di season berikutnya.